itu, apalagi dalam Singo Barong itu adalah harimau, itu pasti ada hal mistisnya. Orang itu akan berpikir bahwa logikanya pasti pakai mistis. Untuk menghormati pepunden-pepunden yang sudah mendahului kita. Nah, mana mungkin benda mati bisa turun? Pada tanggal 29 September 1999 itu berdirilah Reog Gembong Gati. Nama Gembong Gati itu, Gembong itu artinya pemimpin bisa, macan bisa. Kemudian Gati itu artinya lebih. Kalau orang Jawa bilang linuwe, punya kelebihan. Itu. Grup Reog Ponorogo Gembong Gati berdomisili di Mabat, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur. Dengan ketua Untuk Reog Ponorogo itu ada 5 item, yaitu ada waro, ada catil, ada bujang ganong, ada Prabu Klono Sewandono, dan dadak merak Singo Barong. Dan saya di sini di Reog Ponorogo menggeluti tarian Jangganong. Kemudian suatu malam itu ada yang namanya Pak Sukemantoro, sekarang udah almarhum. Jadi Toro itu memang ya mungkin punya ini ya, kelebihan tuh dia. Ini kelebihan. Cuman saya belum buktikan sendiri, cuman dia kalau kebetulan pas lagi pergi kemana-mana, kemudian dia lapar, dalam posisi lapar, iya, dia kadang-kadang mengambil daun, kemudian buat jajan, tapi bukan untuk ibu orang, cuma buat ngisi perut doang. Kita pernah bilang itu, iya, orang juga tiap malam di rumahnya nggak pernah sepi, orang minta tolong, tapi dia tak pernah mau kalau dikasih uang ke, ini rokok aja, rokok Samsu, 1 bungkus 2 bungkus udah gitu aja. Itu pendirinya yang benar-benar paling utama ya di itu. Jadi latar belakangnya yang apa, kita mendirikan Reog itu tujuannya itu tadi, untuk mencari saudara. Karena kita orang merantau itu yang Pak Widodo loh. Assalamualaikum Pak Widodo. Kecamatan Pamulang. Bapak Camat, Pak Camat Pamukri. Hah? Apa? Ya pokoknya mau camat, mau lurah, pokoknya ini acara Tangsel loh Pak. Ya toh, warga Tangsel, mana warga Tangsel? Sebenarnya dulu langkah awal itu basic. Pertama, tarian yang bisa menggeluti di reog bisa itu termasuk basic kalau menurut saya. Di bujang ganong bisa, nanti bisa tarif langsung ke waro, kejatilan juga bisa. Kebetulan saya cowok, nggak mungkin jatilan. Bisa ke bujang ganong, bisa ke Prabu Klono Sewandono, bisa ke reog reognya sendiri dari Dadak Merak. Makanya saya mengikuti dan tertarik di tarian bujang ganong karena lebih banyak suka dukanya. Suka duka dari tari bujang ganong tersendiri banyak mas. Dari latihannya banyak yang cedera,
dukanya itu banyak yang cedera, terus banyak yang dari penampilan juga bisa prosesnya karena kurang mendukung ada. Tapi senangnya, sukanya itu menghibur, khususnya mayoritas kebanyakan rata-rata penonton yang ditunggu adalah Bujang Ganongnya. Nah itu dari situ memiliki makna tersendiri dan kebanggaannya sendiri untuk menghibur penonton. Untuk topengnya sendiri, topeng Bujang Ganong memiliki pakem dari asal Ponorogo. Tidak memiliki siung atau taring. Untuk topeng-topeng Bujang Ganong yang memiliki karakternya masing-masing itu karena perkembangannya zaman dari dulu hingga sekarang. Yang dulu topengnya sangat panjang, sekarang bisa lebih pendek karena perkembangannya zaman. Untuk karakternya sendiri juga berbagai macam-macam, tetap satu Bujang Ganong tapi beraneka ragam karena perkembangannya zaman. Makna dari topeng Bujang Ganong memiliki sifat dan keangkuhan, sifat siri, iri, dengki. Karena sifat angkuh dan dengkinya dijadikanlah wujud seperti Bujang Ganong. Lah kemudian kalau tadi ada yang bilang bahwa ini logikanya kalau menangkap dada, bila itu mengangkatnya kan pakai gini, ini bambu model dengan mengangkatnya. Mungkin orang itu akan berpikir bahwa logikanya pasti pakai mistis, logikanya gitu. Tapi yang namanya reok Ponorogo itu adalah kesenian asli di mana nggak pakai kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngolah rogo dengan latihan. Mungkin kalau seandainya ini mungkin dimami puas. Menurut kepribadian saya, kalau untuk hal mistis dalam reog itu, apalagi dalam Singo Barong itu adalah harimau, itu pasti ada hal mistisnya. Mungkin di daerah-daerah khususnya Jawa Timur mungkin 1-2 itu masih ada untuk masalah mistisnya, untuk menghormati leluhur, untuk menghormati pepunden-pepunden yang sudah mendahului kita. Untuk dari pengangkatannya reog sendiri itu adalah sebenarnya nggak pakai mistis. Tapi mungkin ya ada sih yang mungkin reognya itu dadanya, kepalanya itu mungkin ada yang disiltren itu ya mungkin dibaca itu apa karena kayak itu ya, itu kadang-kadang ada yang kayak gitu, cuman nggak dipakai main. Kalau baik itu kita juga punya, cuman nggak dipakai main ya, karena pernah suatu saat pas dia biasanya kan kalau malam Jumat itu dikasih kopi sama rokok gitu kan, tapi ini kan mungkin lupa atau apa, turun dia. Secara logika nggak mungkin ya, orang nggak percaya, mana mungkin benda mati bisa turun ya, kawan muda kan pasti gitu ya. Tapi ya mungkin itulah, kita nggak tahu deh. Tapi kalau untuk yang main ini murni, jadi orang-orang itu kalau pas latihan kan tahu sendiri kan, ini itu yang satu yang mulai nyokot, yang ini kan bener-bener memang
untuk dari pengangkatannya reog sendiri itu adalah sebenarnya nggak pakai mistis. Untuk di Jakarta sendiri dan wilayah Jakarta dan sekitarnya memerlukan pelatihan khusus yang sangat kalau bisa dibilang sangat ekstrim. Untuk pelatihan reog sendiri menggunakan bagian leher, tumpuannya leher, gigi, pundak, itu sebenarnya semua mainkat dan ada tekniknya, terutama memakai teknik. Kalau untuk mistisnya mungkin masih ada tapi nggak banyak, itu pun masih di daerah-daerah Jawa Timur khususnya masih kental untuk khususnya di Jawa Timur masih kental, tapi hanya beberapa, tapi khususnya Jakarta dan sekitarnya kebetulan menggunakan fisik, terutama fisik dan olah tubuh yang benar-benar ekstrim pelatihannya. Yang jelas kalau orang cerita itu mistis dan sebagainya itu enggak, karena saya tahu persis dari nol saya di situ, itu dari nol saya terlibat reog ini gitu. Jadi harapan saya, kita sebagai yang sudah tua-tua ini ya tentu saja mengharapkan generasi penerus, kader-kader. Harapan saya tentu saja supaya reog Timur Tati ini ke depannya semakin jauh, kemudian berkah kan segalanya ya gitu. Jadi sekali lagi harapan saya mudah-mudahan dia ini tadi semakin maju, kemudian anak-anaknya ya punya etika dan adab yang baik. Iya, itu saya nggak bisa tadi malam sampai jam 11 tuh di sini ada. Saya bilang karena tetap harus contoh aja, misalnya kamu latihan di kelurahan, sebelum kita akan bersih, toh begitu selesai bersih, tuh tunjukkan bahwa anak-anak reog itu disiplin. Kemudian sama orang yang lebih tua harus menghargai. Jangan sampai lewat depannya mencuek. Kita kan orang timur, Jepang aja negara maju lewat sambil nunduk. Kalau kita kan orang berfungsi atau pada berlaku, itu tidak. Iya, sehingga Harapannya dan kedepannya untuk reog Ponorogo bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, bisa lebih banyak yang melestarikan, khususnya di Jakarta maupun di luar Jakarta. Semoga selalu berkembang dan selalu membawa budaya Indonesia.